Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berbicara. Syukur puji Tuhan bertemu kembali dalam ruangan ini. Kali ini kita akan mengungsikan dasar kepercayaan Gereja Yesus Benar yang ketiga, yaitu percaya bahwa jemaat ini didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus pada zaman hujan akhir, dan ia adalah jemaat benar yang dipulihkan seperti zaman Rasul. Merujuk kepada kitab Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Dan di dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat yang kedua, dan ia melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, kedua rujukan ini membuktikan jemaat yang menyelamatkan adalah gereja atau jemaat yang didirikan dan yang dipimpin oleh Roh Kudus hujan akhir. Baik, kita bincangkan yang pertama, apakah itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah sendiri. Berdasarkan Yeskiel pasal 36 ayat 27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan melakukannya. Jadi dalam ayat ini jelaskan Roh Tuhan itu atau Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, Roh Kudus adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7, dan setibanya di Masia, mereka mencoba masuk ke daerah Batinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dalam ayat ini menekankan Roh Yesus. Maka dapat dirumuskan bahwa Allah yaitu Bapa, Anak yaitu Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu, yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oleh itu, kita kenali Allah kita hari ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan oleh Roh Kudus hujan awal? Dalam Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ayat ini menabuatkan tentang janji pencurahan Roh Kudus dicurahkan pada dua masa. Hujan awal turun pada musim gugur sebelum menabur, yaitu akhir bulan Oktober sehingga akhir bulan Desember. Manakala hujan akhir turun pada musim semi sebelum menuai. Hujan awal adalah pelembangan pencurahan Roh Kudus, permulaan menabur benih Injil pada zaman Rasul, seperti yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Namun dikarenakan ajaran-ajaran sesat, maka gereja zaman Rasul menjadi rosak karena diduniawikan. Nah, ini mengakibatkan hujan awal telah berhenti dicurahkan seperti yang dinabuatkan dalam Yesaya pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Dan juga di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan juga pasal yang ketiga, yaitu surat kepada ketujuh jemaat
yang antaranya berisi teguran, amaran dan seranan, membuktikan perkara tersebut telah berlaku. Zaman ini juga dikenali sebagai zaman kegelapan bagi gereja. Kita bincangkan yang ketiga, yaitu apakah yang dimaksudkan oleh pencurahan Roh Kudus hujan akhir. Hujan akhir yaitu hujan musim semi, melambangkan pencurahan Roh Kudus kali kedua kepada jemaat akhir zaman. Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 menubuatkan janji pencurahan Roh Kudus ke atas manusia sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat. Dan di dalam Zakaria pasal 10 ayat 1 menyarankan agar manusia meminta hujan dari Tuhan pada akhir musim semi, yaitu hujan akhir. Bermaksud setelah terhentinya pencurahan Roh Kudus selepas zaman Rasul, maka sekali lagi Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat zaman akhir bagi memulihkan jemaat pada zaman Rasul. Jemaat pemulihan zaman Rasul haruslah memiliki syarat penting, yaitu yang pertama, terdapat penyertaan Roh Kudus. Yang kedua adalah penyertaan tanda-tanda mukjizat, dan yang ketiga yaitu memberitakan firman benar menurut Alkitab. Maka dapatlah kita rumuskan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang melaksanakan rencana keselamatan bagi manusia, memulihkan jemaat sama Rasul dengan mendirikan gerejanya yang benar pada akhir zaman ini, supaya setiap orang yang percaya dan bertaubat akan diselamatkan. Nah, perkongsian kita pada kali ini sampai di sini, dan jangan lupa untuk terus bersama saya di episode yang seterusnya. Salam sejahtera dan berjumpa lagi.